Nah, jadi mula-mula kan masuk website ini kan, com. Nanti ada tampilan kayak gini, nanti langsung login aja. Karena kebetulan udah buat akun, jadi langsung login. Nah, loginnya pilih yang edukator. Terus pilih sign in with Google. Pilih email, masukkan sandi. Apa ya sandi ini? Ini terlihat nggak sih share screen sandi ini? Kelihatan? Um, please white bagi. Nah, terus masuk ke dalam akun. Nah, di sini ada beberapa project yang pernah dibuat. Ini desain 3D, terus rangkaian-rangkaian waktu dulu lah, semester 4 di sini. Nah, tapi kalau pengen buat baru, itu di mana ya? Di sini kalau nggak salah. New Create, sebar. Nah, kalau buat baru, klik yang ini. Create, pilih yang sirkuit. Nah, kan pengen membuat rangkaian ya kan. Tunggu lagi loading. Tut, turut, tut, 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 tut. Nah, terus di sini ada, ya udah lama nggak buka sih. Nah, di sini kan ada komponen kan. Di sini ada komponen komponen basic, basic. Terus juga ada semua komponen ya kan. Nah, di sini pilih aja semua komponen biar kelihatan semua lah komponen-komponen yang ada. Ada resistor, kapasitor, ya kan, dioda, terus push button. Ini sensor nih, ini sensor IR, ultrasonic, sensor temperatur, sensor kelembapan, banyak lah sensornya. Terus ada lampu LED, lampu biasa, terus ada LCD yang waktu itu di video, ada baterai. Nah, karena pengen pakai Arduino ya kan, jadi pilihlah Arduino, digeser. Nah, Arduino X. Nah, jadi di Arduino ini kan kalau dilihat ya, kelihatan nggak pinnya, angkanya? Kelihatan yang Nah, ini kan ada pin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus ada pin A nih, ada pin A, A1, A2, A3, A0, kayak gitu kan. Nah, kalau yang di atas ini itu namanya pin digital. Ya, pin digital. Kalau yang di bawah pin analog. Jadi bisa dipakai keduanya, bisa pakai digital atau juga bisa pakai analog. Nah, kalau kalau digital nanti dia hasil dari luarannya itu biasanya tuh nilai 0 dan 1. Itu digital. Ya kan? Kalau di sinyal itu kan kayak sinyal yang tegak-tegak itu doang. Nah, terus kalau di analog ini menghasilkan nilai yang besar, biasanya dari 0 sampai 1025. Jadi kalau di dalam sinyal grafik itu kayak grafik sinus, kayak grafik gelombang kalau pakai analog ini. Nah, tapi nanti kita coba pakai yang ini aja lah biar lebih mudah. Terus juga selain pin ini yang penting juga di sini tuh kan ada volt ya, ada voltase 5 volt, terus ada ground. Sama lah kayak yang kemarin bikin PCB. Yang bikin PCB kemarin kan ada 5 volt, terus di terakhir itu kan ada ground atau GND ini. Nah, ini juga penting untuk dipakai nantinya. Oke. Nah, itu pengenalan Arduino-nya. Terus pernah dipakai sensor ya kan. Sebenarnya pakai sensor
ini aja lah ya, biar lebih mudah. Mungkin pertama sensor ultrasonik dulu. Wait, wait. Kok error? Wait, sabar. Ah, ini di delete aja sih kalau misalkan kebanyakan yang tampil. Klik delete. Nah, di sini tuh kan ada pin ya kan. Nih. Nah, di sini kan ada VCC, terus ada tick, ada echo, ada ground. Nah, biasanya yang VCC ini itu dipasang ke 5 volt. Jadi VCC itu kan yang ini nih. VCC ini dipasang ke 5 volt. Jadi ini ditarik aja ke sini ke 5 volt. Terus ini bisa dipotong-potong kabelnya. Kok nggak bisa ya? Wait, Error mungkin, Mas. nggak. Kayaknya beda sih. Sabar. Karena udah lama nggak pakai sih. Tapi intinya itulah ya. Potong gini. Set. Sabar. Oh, terus sebelum sebelum belok dipencet dulu kayak klik klik kanan biar supaya bisa belok. Ini ke 5 volt. Ini karena belum inilah. Ini ke 5 volt. Nah, terus kabelnya ini biasanya diubah warnanya, bisa diubah. Dan ada warnanya. Biasanya kalau dihubungkan ke 5 volt itu biasanya warnanya merah. Terus yang penting juga nih yang ground ini, yang GND. Kalau ground ini udah jelas juga dipasangnya ke pin ground. Pin ground itu yang ini biar nggak terlalu mepet ke ground ya. Bebas ground. Di sini kan ada groundnya ada tiga sebenarnya. Di sini ground, ini juga ground nih. Ini bebas mau pakai yang mana groundnya bebas. Nah gitu. Nah ini dasarnya dulu lah. Biasanya kalau ground itu dipasang di pin. Bukan, kalau maksudnya ground itu biasanya pakai warna hitam. Nah setelah itu di sini kan ada tick, ada echo kan. Ini bisa take aja ke sini. Mas, geser-geserinnya itu tuh diklik 2 kali terus digeser apa gimana? Ini mouse, pakai mouse aja bisa. Atau bisa juga Lupa klik nggak dua bawa kali. mouse. Atau bisa juga klik 2 kali. Nah, Oke, bos. terus di sini kan ada tick, ada echo. Ini bebas juga nih, mau dipasang ke pin digital yang mana. Semisal yang tick ini dipasang di pin 6 misalkan ya. Misalkan di pin 6, terus echo, si echo ini dipasang di pin 5 misal. Nah, terus warnanya ganti aja, warnanya bebas. Ini bisa orange, yang atas misal pink. Nah, ini udah kan, ini rangkaiannya sebenarnya udah jadi, ya kan? Nah, kalau pengen disimulasi, ini nggak bisa, nggak akan menghasilkan apapun karena belum ditaruh kodenya di sini. Jadi di sini klik kode ya kan, di sini klik kode. Nah, sebelum klik kode, pastikan dulu simulasinya. Terus klik kode, terus di sini pilih, jangan pilih blok, tapi pilih continue. Nah, sinilah mulai ngoding-ngodingnya. Ntar, sabar. Supaya ini gimana ya? Supaya bisa kegeser. Nah, sebentar.
nggak bisa diperkecil lagi. Sabar, sabar, sabar. Susah sih nggak pakai mouse. Nggak masalah lah ya, gini lah. Nggak masalah. Ini kita masukin kodenya di sini. Jadi nanti yang ngoding lah. Di sini ngoding. Atau em, biar lebih mudah ya kan. Sabar. Share screen. Sabar ya. Share screen all. Sabar. Nah, udah kelihatan ya. Ini kalau nambah nambah halaman bisa nggak? Kelihatan nggak halaman halaman barunya? Kelihatan Google. Mm-mm. Nah, kita manfaatkan ini biar lebih mudah kan. Jadi, tulis aja kode Arduino untuk sensor ultrasonic. Nah, ini kan tampil ya kan, kode-kodenya tampil nih. Sebenarnya kita aja tadi ngoding manual, cuman kan lama ya kan. Jadi, pakai aja kode yang di sini. Kita taruh di Mas, hmm, boleh nanya dulu nggak? boleh gimana? Nah, apa namanya? Coding-codingnya itu tuh kan yang katanya dosenku itu 10 kali percobaan. Nah, itu tuh 10 kali kodenya beda atau gimana? Kayaknya 10 variasi. Nah, ini kan masih manual kan, masih masih biasa kan. Nanti bisa ditambahin LED di sini. Jadi ini kan membaca jarak kan. Asal pada jarak 10 LED warna merah menyala. Nah, itu kan satu simulasi kan. Itu kan. Nah, terus misal lagi jarak 20 terus LED-nya keduanya nyala. Itu kan ada simulasi kan. Ya, Hmm, ini ini pertama dulu lah, sensor ultrasonic dulu. Jadi ini kodenya tadi tinggal di paste ke sini. Begitu. Nah, tapi ingat ini ya tadi pintik kita taruh di ini ya tadi pintik ini kan kita taruh di pin 6. Berarti di kode ini nanti ini kita ganti jadi 6. Terus si X tadi kita masukin ke pin 5 ya kan. Kita ubah si X-nya menjadi pin 5. Nah, perlu dijelaskan juga nggak nih kode-kodenya nih maksudnya gimana? jelasin Mas, karena suruh presentasi, nanti aku ngangu. Nah, jadi ini tuh kan const integer. Jadi ini tuh kayak membuat variabel yang punya integer. C++. Di membuat variabelnya bertipe integer. Integer artinya nanti nilai ininya tuh angka. Integer. Terus const artinya nanti kode ini nggak bisa diubah. Dan ini tuh tetap 6 di selamanya variabel ini tuh nilainya tuh 6, nggak bisa diubah-ubah. Gitu. Jadi nama variabelnya ini in. Terus yang kedua nama variabelnya beda, kopin. Kayak gitu. Terus di sini kita buat variabel durasi. Biasanya durasi ini tuh kayak waktu lah, variabel waktu. Terus extend ini itu tuh variabel jarak. Biasanya untuk membaca jarak. Terus di sini kita buat ini inisialisasi pinnya. Di pinnya itu kan ada yang sebagai input, ada yang sebagai output. Kalau tick itu diinisialisasi sebagai output. Di pin itu bisa digunain buat sebagai output lah. Terus pin echo digunakan sebagai input. Terus yang ini serial bigain 9600. Ini tuh supaya nanti hasil dari simulasi ini nanti tampil di serial monitor yang ada di sini supaya tampil.
Biasanya wajib ada ini. Ini wajib ada. Nah, terus ini ya. Jadi kalau yang ini tuh sebentar. Nah, ini tuh digital right. Jadi mula-mula tik tik itu kan dia kan sebagai output ya, sebagai yang mengeluarkan. Jadi kalau di sini tuh kan ini tuh trig, ini tuh si echo. Jadi si trig ini tuh mengeluarkan suara, ya kan? Ini mengeluarkan suara. Terus suaranya ini terpantulkan oleh suatu benda yang ada di depannya. Nanti pantulan suaranya ini diterima sama si echo. Gitu cara kerja si ultrasonic ini. Jadi suara keluar, kepantul, terus masuk ke si echo. Itu. Nah, Si siapa Mas? Si Eko yang mana tadi? si trig sebagai yang ngeluarin suara. Terus Si echo menangkap pantulan suara. itu maksudnya tuh yang kanan sama kiri tah? Cumanan? Hmm, sensor ultrasonik ya, ultrasonik kan suara ya kan. Hmm. Hmm. Jadi mula-mula awalnya si sensor ini belum mengeluarkan suara. Jadi mula-mula diberikan low nilainya. Digital low right, di sininya low. Jadi pin trig itu belum hidup, masih dimatikan selama 2 mikrosecond, 2 mikrodetik. Nah, setelah itu si pin trig tadi dinyalakan high dia. Jadi nilainya itu high. Jadi si pin trig ini mengeluarkan suara selama 10 detik. Terus dimatikan lagi, jadi nggak mengeluarkan suara lagi. Terus dilaukan di sini. Tuh, jadi mula-mula si si pin trig tadi itu nggak ngeluarin suara selama 2 mikrodetik. Terus ngeluarin suara selama 10 mikrodetik. Terus mati lagi, nggak mengeluarkan suara lagi. Gitu. Nah, setelah setelah si ini mengeluarkan suara, nah di sini kan ada benda nih nanti. Di sini tuh ada benda, ya kan? Nanti ada benda, nanti suara ini kan terpantul ke si echo. Jadi makanya nanti di sini kita ngebaca durasi waktu. Jadi durasi waktu itu pulsa yang dibaca oleh si echo. Di echonya ini high, hidup si echonya. Nah, echonya hidup. Nah, nanti kan si echo ini kan mendapatkan waktu yang diperlukan. Di sini tuh mendapatkan waktu nih. Jadi ini tuh menghasilkan waktu. Nah, waktu yang dihitung itu waktu saat suara ini keluar ke sini, mantul kan, terus sampai ke balik si echo waktunya. Jadi kayak misalkan dari waktu yang dihitung tuh misalkan dari waktu dari Cosmo ke PB, terus dari PB ke Cosmo lagi. Itu waktunya, waktu yang dihitung. Maksud nggak? Maksud Nah, berarti kan kalau 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 gitu em, jarak dirimu ke PB berarti kan waktunya dibagi dua kan? Ya nggak? hah? Kok dibagi dua? Jadi gini, eh saya punya alat misalkan ya, punya alat. Alat ini tuh bisa ngukur seluruh waktu. Jadi seluruh waktu itu waktunya yang diukur tuh dari Cosmo ke PB, terus dari PB ke Cosmo lagi, ya kan? Terus waktu yang diperlukan dirimu ke PB gimana? Waktunya dibagi dua berarti kan? Belum paham dibagi duanya. Em, Misalkan awakmu ke ITERA, oke? Awakmu ke ITERA, waktunya misalkan 10. Terus dari ITERA ke Cosmo lagi.
Jadinya kan 20. Mm-mm. Terus Nah, pertanyaannya berapa waktu awakmu ke ITERA? ya aku ke ITERA 10. Terus Hmm, dari ITERA ke kosku. Berarti kan hmm, 20. Ya hmm. berarti 10. 10 dari 20 dibagi 2 kan? Oh ya 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 ya. Ya kan? Jadi waktu yang dibaca si Eko ini waktu dari sini ke benda di sini terus ke si Eko. Jadi makanya dibagi 2. Makanya di sini tuh waktu ya kan waktu durasi waktu yang dibaca si Eko dibagi sama 2 di sini. Oh, Mas itu yang 0,034 itu apa? Ini kecepatan bunyi. Kecepatan dikali waktu apa? Kecepatan V sama dengan S per T. Ya nggak sih? Mm-mm. Kalau kecepatan dikali waktu, Pi dikali T, V dikali jarak. V sama. Ya, Misalnya, ha, jarak. S berarti. hmm. Jadi makanya di sini tuh kecepatan bunyi dikali waktu. Jadinya jarak kan. Tuh. Mas, tapi itu kalau misalkan bukan 0,034, misal 0,032, itu gimana? Atau harus 0,034 udah ketentuannya atau gimana? Ya 0,034 ini kecepatan bunyi di udara. Memang begitu. 0,034 kecepatan Oh, bunyi udah di udara. ketetapan. Hmm. Terus di sini Oke. ini udah selesai sebenarnya. Ini tinggal nampilin nanti di serial monitor di sini itu nampilin tulisan jarak, jarak titik 2, terus masuk nih angka yang dihitung jarak dari sini. Misalkan yang dihitung di sini ya, hasil perhitungan di sini 10. Jadi nanti tampil jarak titik 2 10 terus sentimeter gitu ya. Coba kita jalanin lah ya simulasi. Ini susah sih ngegesernya gimana ya? Bentar, ini bisa nggak sih? Wait, tuh, kok ngilang? Ngilang. Nah, kalau ini kan enak kan. Sebentar. Nah, ini klik serial monitor. Nah, ini kan tampil kan tulisan jarak titik 2 jarak yang diukur sentimeter. Nah, ini jaraknya yang dibaca. Kita juga diklik ini kayak. Nah, ini diklik. Bisa nggak sih? Ini coba kecilkan. Klik. Ini ngalangin. Nggak bisa dihilangin ya. Nah, ini digeser nih titik birunya nih. Ini digeser. Misalkan maju. Jaraknya lebih besar. Tuh. Terus misalkan ini ini tuh kayak benda yang di depannya misalkan begini jaraknya. 84 cm jaraknya. Tuh. Mas, itu titiknya itu dari mana itu? Jaraknya diukur tuh dari titik ini. Dari awal mula titik ini. Ini karena kayak gini kan. Kalau aslinya mah pas di alatnya langsung mah jarak dari depan ini sampai keluar ini sampai sini. Ini bisa digeser-geser juga sih. 59 tuh. Mas, enggak. Sampean bikin bikin titiknya itu gimana tadi? Ini nggak Pas bikin udah titik di sih. Ini tuh klik tinggal pencet ini aja nih supaya tampil titiknya. Kalau aslinya di sensornya nggak bisa dipencet ini. Ini tinggal kita pencet tuh muncul kayak gini. Oh.
Tuh, tinggal digeser-geser 917 gini. Salah ya, simulasi yang pertama. Mana? Aman, aman tuh. Oke. Mungkin itu untuk simulasi yang pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup untuk video yang pertama. Oke, aman, aman, aman. Nah, terus mungkin kombinasi ya kan. Ini kan udah selesai nih. Ini kita stop simulasi. Mungkin yang di pikiranku mungkin kita bisa coba tambahin LED lah. Nah, LED ini. Kalau LED ini beda lagi nih. Ini LED RGB. Kalau RGB ini biasanya yang berubah-ubah warnanya. Misalkan mm, awal mula itu warna merah, terus tiba-tiba berubah jadi hijau, terus berubah jadi biru gitu. Ini pakai awal si RGB ini. Nah, tapi ini nantilah itu mah terlalu sulit. Kita pakai yang ini aja dulu, yang sederhana. Terus kalau pakai pakai si ini ya apa? Sebentar. Ini kan Arduino kan tegangan yang kita pakai kan 5 volt, ya kan? Nah, di LCD ini tuh nggak kuat kalau kita pakai 5 volt. Kebesaran tegangan ini. Nantinya meledak, rusak LED. Maka dari itu kita butuh resistor. Nah, ini resistornya, ini kan ada satuannya kan. Ini mungkin Gimana Mas tadi kok bisa meledak? karena tegangan berlebihan tegangan berlebih. Loh, itu kan belum dikasih tegangan kan? Ya, memang belum dikasih tegangan. Maka dari itu langsung aja dikasih resistor waktu ngerangkai LCD. Kalau mau praktikum pakai LCD kan? LCD, LC, LED, LCD. LED. Pakai LED, pakai lampu, lampu kecil. Gimana? Kemarin cuma pengenalan aja kok Mas. Ini LED, ini resistor kayak gitu. Hmm, ya, ya nggak masalah sih sebenarnya. Ini kan simulasi doang kan. Kita nerapin aja biar kombinasi. Itu kabelnya boleh nggak diwarnain pink? Boleh. Oke. Nah, jadi ini udah nih. Ini kita hubungin ke ini kan katoda, yang ini anoda. Nah, katoda ini dimasukkan ke si resistor ini. Terus terminal yang ini itu kita masukin ke si ground. Aduh, 10 menit lagi. Ini kita masukin ke ground. Bebas groundnya bisa pakai yang ini atau yang ini bebas karena yang terdekat lah. Pilih yang terdekat itu yang ini. Terus ini bebas nih mau dimasukin kemana? Misalkan ke 10, 11. Nah, ini kodenya coba kita tambahin di sini pin ya. Mungkin biar lebih cepat saya coba tambahin di sini kode Arduino menyalakan LED. Nah, ini kan tempel ya kan. Nah, ini bisa kita copy aja satu-satu. Ini maksudnya kita copy, kita masukin ke sini, ke yang di sini, paste. Nah, karena pin kita itu di pin 11, maka nanti di sini kita ubah jadi 11. Gitu. Terus di Sebelasnya dari mana ini yang? 11 nya 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 dari mana ini yang
11-nya. Kita kan masukin pin LED-nya ke pin 11 kan di sini. Nih. Jadi kita masukin di sini 11. Oh iya iya. Terus di sini itu ada void setup ya kan. Ini kita copy aja. Copy kita taruh di void setup. Ini taruh di sini aja lah. Ini void setup. Control paste. Eh, wait, wait. Control copy, control paste. Jadi membuat si LED ini tuh sebagai output. Makanya di sini tuh kan kita buat pin modenya itu output. Jadi dia kan memancarkan cahaya ya kan, mengeluarkan cahaya. Jadi sebagai output. Terus di bagian sini, ini cara menyalakannya nih. Cara menyalakannya tinggal kita buat dia digital rate-nya di sini high. Kita buat high. Nah, kalau di kode ini tuh dia menyalakan LED selama 1 detik, terus dimatikan LED-nya selama 1 detik. Jadi nyala, mati, nyala, mati. Nah, ini kayak gini. Ini kita bakal coba up nih. Kan cara menyalakan LED kan ini ya, digital right, di belakangnya kita high-in. Terus kita nyalakan lah gitu. Nah, jadi di sini, em, karena kita pengen coba ini kan, pengen coba ketentuan baru lah. Tadi ya, misalkan saat jaraknya itu misalkan ini dibaca itu lebih dari 20, maka LED-nya menyala kan. Maksud nggak? Apa tadi yang 20 Mas? Jadi kan si ultrasonic ini kan membaca jarak. Ya, Kalau jaraknya ini misalkan ya lebih besar dari 50, maka LED-nya menyala. ya. Nah, berarti di sini kita buat codingannya. Jadi if jika distance distance ini ya, jika jaraknya itu lebih besar dari 50, buka kurung kurawal, tutup kurawal. Nah ya, nah jadi di sini kita tulis ini salah, bukan ini. Kita buat digital write-nya tadi menyala. Yang ini loh, kok nggak ke copy ya? Nah, jadi jika jaraknya lebih besar dari 50, si LED menyala. Terus kalau dia itu nggak 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 lebih besar dari 50, misalkan 49 ke bawah, nanti dia mati. Kita buat else di sininya. Jadi kita buat ininya, yang bawahnya ini kita ganti low height-nya. Jadi low. Kenapa diganti low, Mas? Karena kan jika jaraknya lebih besar dari 50, menyala. Jika tidak dari 50, jika kurang dari 50, mati. Ini dibuat low. Oke, paham. Jadi intinya high nyala, low mati. Coba kita jalankan di sini. Kita buka serial monitor. Nah, jaraknya ini kan 103 ya kan. Nah, berarti dia nyala nih. Ini nyala. Tapi kalau misalkan kita kurangin jaraknya 39, 36. Ini kan mati kan. Ini mati. Kalau kita jauhin, nyala. Kelihatan nggak?
Ini nyala. Tapi kalau di sini di apa namanya? Di di ini LED-nya itu nggak kelihatan ya kalau menyala. Ini coba ganti warna deh ya. Kan colornya, color warna, warna green. Ini kan mati kan. Ini karena ininya nggak bisa terlalu digeser sih. Ini kita geser jauhin. Oh, nyala kan? Ini mati. Nyala. Oh, oh, ih, keren. Boleh, boleh. Nah, itu simulasi yang kedua. Mas, udah dulu ya. Oh, Takutnya ketumpuk-tumpuk nanti aku. ini adalah dua dulu. Iya, oh maksudnya jangan jangan banyak-banyak lah. Mm, ini udah stop record. Kuotanya sampai juga nanti habis.